Mantan Jenderal Polisi beri petunjuk cara pecahkan teka-teki penembakan Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Mengungkapkan misteri tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif, Irjen Verdi Sambo masih terus berlangsung. Berbagai teka-teki yang jadi pertanyaan masyarakat seputar kasus tersebut mulai perlahan-lahan dibuka tim independen. Perjalanan kasus ini telah masuk ke tahap penyidikan dan akan dilaksanakannya autopsi ulang jenazah Brigadir J oleh tim forensik independen pilihan keluarga. Seiring dengan penyelidikan yang terus berlanjut, masyarakat menemukan sejumlah kejanggalan dari kasus tewasnya Brigadir J. Salah satunya keberadaan Verdi Sambo saat terjadi penembakan di rumahnya. Saat kejadian, Verdi Sambo disebut sedang tidak berada di rumah karena tengah menjalani tes PCR. Ketika Sambo kembali, Brigadir J sudah tewas tertembak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji pun menyinggung soal kejanggalan kematian Brigadir J tersebut. Menurutnya, kasus baku tembak sesama polisi di rumah Irjen Verdi Sambo merupakan hal yang mudah diungkapkan. Yang sulit itu nemu jenazah yang hanyut di sungai. Pertama kita mengidentifikasi siapa jenazah ini. Kedua kita harus bertanya meninggalnya ini karena apa, ujar Susno Duaji. Dilansir dari YouTube Indonesia Lawyers Club, Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Untuk mengungkap kasus ini dengan jelas, polisi harus menyita ponsel sejumlah orang yang ada di TKP. Tujuannya adalah untuk mengetahui pembicaraan, kiriman gambar hingga video dan lainnya. Timbul pertanyaan kalau itu hilang, kan Polri tidak menyerah? Kan ada provider, minta kepada provider. Karena ini kasus kriminal, pasti provider akan berikan kok, akan terlacak semua. Dari handphone juga bisa diketahui posisi masing-masing pemegang telepon pada jam itu, katanya. Susno Duaji kemudian menyinggung lokasi tes PCR Verdi Sambo saat peristiwa berlangsung. Jadi dengan handphone bisa terjawab posisi, antara tempat PCR dengan lokasi itu bisa ketahuan. Kenapa bisa ketahuan? Pasti BTS di sana, BTS itu tiang tinggi, bisa menunjukkan itu di mana kita, ungkapnya. Susno Duaji juga memberikan tanggapan soal hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi dalam insiden baku tembak Baradae yang disebut menembak sebanyak 5 kali dengan senjata otomatis. Di pihak lawan, Brigadir J melepas 7 tembakan. Lebih jauh Susno Duaji menjelaskan, apabila 4 peluru masuk, maka begitu ditembak dengan senjata otomatis posisi korban pasti langsung tergeletak. Kalau kena jantung, korban tergeletak, peluru berikutnya kalaupun tembus tidak kena dinding lagi kena lantai. Kecuali kalau peluru pintar ya, ditembak gitu naik lagi dia kena dinding, terangnya. Kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terus bergulir. Vera, kekasih Brigadir J, menjalani pemeriksaan di Mapolda Jambi, terkait kasus kematian sang pacar. Vera menjalani pemeriksaan pada Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022, pukul 11 waktu Indonesia Barat dan berakhir hingga pukul 18.50 waktu Indonesia Barat dengan didampingi 2 kuasa hukum, yakni Ramos Huta Barat dan Verdi. Dalam pemeriksaan yang dilakukan selama 2 hari, penyidik menanyakan terkait percakapan terakhir mereka, kata kuasa hukum Vera, Ramos Huta Barat, di Mapolda Jambi, dikutip dari liputan6.com, Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Ramos mengatakan, Vera dicecar 32 pertanyaan selama pemeriksaan. Selain itu, katanya, handphone milik Vera juga disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti. Kuasa hukum Vera, Verdi, menambahkan, kliennya terakhir kali berkomunikasi dengan Brigadir J pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 16.43 waktu Indonesia Barat, sebelum insiden penembakan. Sementara itu,
Vera mengatakan bahwa isi komunikasi dirinya dengan Yosua sebelum kejadian, biasa saja. Sebelum kejadian itu tidak ada kejanggalan, kami berkomunikasi seperti biasa, kata Vera, seraya mengatakan Brigadir Yosua merupakan orang yang baik. Sebelumnya, jenazah Brigadir J akan diautopsi ulang demi mengetahui secara pasti penyebab kematiannya. Kapolda Jambi, Irjen Polisi Ar-Rahmat Wibowo juga telah meninjau langsung persiapan lokasi autopsi ulang ekshumasi jenazah Brigadir Yosua di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi, Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022. Saya sudah bertemu langsung dengan Kepala Rumah Sakit Daerah Sungai Bahar dan mengecek seluruh lokasi dan persiapan ruangan. Sudah tersedia dengan baik. Semoga pelaksanaan autopsi hari Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022 berjalan lancar, kata Rahmat Wibowo. Untuk personel pengamanan, dikatakannya, segera dipersiapkan. Lokasi-lokasi untuk pekerja media juga telah dipersiapkan agar tidak menghalangi seluruh proses yang berjalan.